Part 9. 5 hari sudah berlalu, dan kaki Nara sudah baikan. Lukanya juga sudah mengering, hanya di lutut saja masih suka perih. Dan selama 5 hari ini pula Bara tak masuk kerja. Suaminya itu bekerja di rumah. Nara bahkan dilarang memasak. Jika sarapan Bara yang menyiapkan, maka makan malam dan siang Bara membelinya. Bara bisa memasak, tapi tetap saja masakannya tak akan seenak masakan Nara. Lagi pula, Bara adalah orang sibuk yang tak mungkin ada waktu untuk memasak. Bekerja dari rumah saja laki-laki itu selalu berada di ruang kerja. Nara kadang berpikir, seberapa banyak dan susah pekerjaan Bara itu. Dia masih muda, tapi sudah memimpin sebuah perusahaan besar yang menampung banyak karyawan. Mumpung hari ini weekend, Nara ingin membuat kue saja daripada mati kebosanan. Nara itu pintar masak, suka berkreasi dengan apapun yang ada di dapurnya. Jadi tidak akan sulit untuk Nara membuat kue. Kayaknya bikin coklat truffle enak deh. Bahan-bahannya juga ada, ucap Nara sambil memperhatikan bahan-bahan mengolah kue di dapurnya. Perempuan yang usianya sebentar lagi akan menginjak angka 19 itu pun mulai menyiapkan bahan dan alat membuat kuenya. Dengan lihainya, Nara mencampur bahan-bahan dan mengaduknya. Sambil bernyanyi, perempuan yang tingginya tak lebih dari 158 cm itu sangat enjoy melakoni kegiatannya. Setengah jam kemudian, dapur Nara sudah beres dan bersih. Ia tinggal menunggu kuenya jadi. Nara tak beranjak dari pantry. Ia akan menunggu sambil bermain ponsel. Tidak sabar untuk melihat hasil kerja kerasnya. Semoga saja Bara suka. Bara yang baru saja selesai berolahraga di ruang gymnya bergegas ke kamar. Belum sempat ia menginjakkan kaki di tangga pertama, bau semerbak kue tercium di indera penciumannya. Bara putar haluan, melangkah ke dapur dengan pelan. Di sana, ia melihat istri kecilnya tengah menyusun kuenya yang telah jadi ke dalam toples kaca. Bara menghampiri, mencium sekilas pipi Nara hingga membuat perempuan itu menoleh ke arahnya. Kak Bara udah selesai olahraga? Tanya Nara setengah terkejut akan kedatangan Bara. Bikin apa? Bara bertanya sambil tangannya mengambil kue yang sudah Nara susun. Coklat truffle, enak gak? Nara harap-harap cemas ketika melihat ekspresi Bara yang datar-datar saja saat memakan kuenya. Bara mengangguk. Enak, saya suka. Komentar Bara sambil berjalan melewati Nara dan berakhir di sebelah Nara yang terdapat teko air minum. Nara tersenyum bahagia. Untunglah Bara suka dengan kue yang ia buat. Nara kembali menyusun kuenya. Beberapa ia sisakan untuk difoto, baru disusun lagi. Dan saat ia menoleh ke arah kue-kue yang akan ia foto untuk dijadikan story Instagram, sudah tidak ada apa-apa di sana. Loh, kue di sini mana? Tanya Nara dengan pandangan menyelidik ke arah Bara. Bara mengerjap. Ia berkata dengan polosnya, saya makan. Nara ingin menangis rasanya mendengar kalimat Bara. Kue yang ia sisakan tersebut sudah ia hias dengan sebaik mungkin. Sudah ia lumuri coklat dan hiasan yang banyak untuk difoto. Dan kini kuenya sudah meluncur bebas ke lambung Bara. Kak Bara, itu kan mau aku foto. Rajuk Nara dengan bibir bawah yang sudah maju beberapa senti. Kesal sekali rasanya. Nara bahkan harus menggunakan rumus fisika untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa untuk 7 kue yang ia sisakan tadi. Dan Bara dengan gampangnya memakan sebelum ia mendapat hasil. Bolehkah Nara blender suami sendiri? Ya gimana? Udah masuk dalam perut saya. Itu kan ada. Tunjuk Bara pada toples kue Nara yang hampir penuh. Beda Kak Bara, ucap Nara frustasi. Gagal sudah acara pamernya bisa membuat kue. Sama kok, ucap Bara kekeh. Nara merengut makin jadi. Tahu sebel. Nara melenggang pergi dengan toples kue yang sudah ia peluk. Bara hanya mampu terdiam. Kenapa Nara jadi sensi sekali? Ia kan mana tahu kalau kue itu akan Nara foto. Nara masih saja kesal dengan Bara. Sedari pagi sampai sore hari begini masih aja Bara mendapatkan muka masam Nara yang jelas ditujukan untuknya.
So, bisa beritahu Bara bagaimana cara membuat perempuan berhenti merajuk? Bara menghampiri Nara yang sedang sibuk mengecek tanaman sayur-sayuran di belakang rumah. Perempuan itu terlihat tengah mengamati pertumbuhan bayam dengan seksama. Ia juga membuang beberapa rumput liar kecil yang entah bagaimana bisa tumbuh di sana. Mau jalan-jalan? Tanya Bara sambil mengambil tempat di sebelah Nara. Nara terdiam, berpikir sebentar hingga memutuskan melihat ke arah Bara. Kemana? Terserah kamu, jawab Bara sambil membenarkan rambut Nara dan menyelipkannya ke belakang telinga. Perlakuan Bara tersebut membuat Nara tersipu. Ia segera menetralkan diri. Boleh deh, Nara setuju. Ia berdiri diikuti Bara. Sana siap-siap, suruh Bara. Kakak juga, masa jalan-jalan pakai singlet? Gerutu Nara yang disambut kekehan oleh Bara. Lihatlah otot-otot Bara yang besar itu. Bisa-bisa bukannya jalan-jalan makan angin malah jalan-jalan nyari pelakor. Mau bagaimanapun, Nara hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Memangnya kenapa kalau saya begini? Tanya Bara sengaja. Gak usah tepe-tepe deh kak, rutuk Nara sambil berjalan meninggalkan Bara dengan kesal. Begini nih, kalau pagi-pagi sudah dibuat kesal. Bisa-bisa seharian penuh ia akan kesal. Belum lagi hari ini dirinya datang bulan. Meski Nara tak neko-neko jika sedang datang bulan, terkadang hormon kekesalannya akan meningkat lebih dari hari biasanya. Nara memang tak akan marah-marah. Ia hanya akan dilanda kekesalan mendalam jika seseorang berbuat salah padanya sedikit saja. Selesai bersiap-siap, kedua pasang suami istri baru tersebut sudah berada di garasi Bara yang isinya terdapat lebih dari 10 mobil mewah dan beberapa motor gede, plus satu motor Vespa antik yang harganya tentu tak murah. Bara ingin memakai salah satu di antara jajaran mobil-mobil mewahnya. Namun saat melihat arah pandang Nara yang terus tertuju pada motor-motornya, Bara mengurungkan niat. Mau pakai motor? Tawar Bara yang mampu membuat kepala Nara tertoleh ke arahnya. Boleh. Bara mengangguk. Nara berbinar senang. Mau yang mana? Tanya Bara. Nara tampak berpikir sembari melihat-lihat jajaran motor Bara yang harganya bukan main. Yang itu enak deh kayaknya. Tunjuk Nara pada salah satu motor gede milik Bara. Bara kembali mengangguk. Saya ambil kuncinya. Bara berlalu pergi. Sementara Nara sudah senyum-senyum sendiri. Sedari tadi yang ada di pikirannya adalah berboncengan dengan Bara menggunakan motor gede suaminya itu. Pasti menyenangkan. Apalagi sore-sore begini. Setidaknya ia tidak hanya menjadi penonton keuuan orang di jalan. Nara sudah capek jika membuka sosmed yang ia lihat adalah kemesraan orang. Ditambah lagi, jika ia keluar ke jalan raya, selalu saja ada sejoli yang mesra-mesraan di atas motor. Nara iri, sumpah deh. Bara sudah kembali dengan kunci di tangannya. Nara memperhatikan Bara yang tengah menaiki motor yang tadi ia tunjuk sambil mencoba menghidupkannya. Demi apapun, Bara sangat tampan. Dan setelan celana jeans panjang warna hitam dan dalaman warna putih yang dilapisi jaket kulit hitam, membuat laki-laki itu terlihat seperti bad boy SMA. Bara mengeluarkan motornya dari garasi. Nara mengikuti. Setelah Bara menutup garasinya, laki-laki itu kembali menaiki motornya. Ayo, ucapnya dengan helm full face yang sudah terpasang di kepala. Nara mengangguk. Pakai dulu, ucap Bara sambil mengulurkan helm ke arah kepala Nara. Nara diam saja menerima perlakuan manis Bara. Tak ia sangka, Bara yang dulu sedingin es kini bisa seromantis ini. Nara sudah duduk di boncengan dengan nyamannya setelah dipasangkan helm oleh Bara. Pegangan, ucap Bara. Nara sedikit canggung, tapi ia memberanikan diri melingkarkan tangannya di perut Bara. Sudah ia bilang kan, Nara juga ingin seperti yang lain. Sudah lelah ia melihat keromantisan orang. Sekarang gilirannya. Lagian Bara suaminya. Hitung-hitung nambah pahala. Bara tersenyum tanpa bisa ia tahan. Tangan kirinya mengelus punggung tangan Nara yang melingkar di perutnya. Motor pun mulai berjalan, meninggalkan pekarangan rumah mereka dan juga satpam rumah mereka yang sudah tersenyum-senyum bahagia memandang majikannya.
Yang kini tersisa hanyalah rasa nyaman yang menghinggapi Nara di sepanjang jalan, dan degup jantung Bara yang menggila dengan rasa aneh di tubuhnya, karena Nara yang tengah memeluk dirinya dengan kepala bersandar di punggungnya. Bara menggenggam erat stang motornya mengurangi kegugupan. Rasanya seperti melayang terbang jauh ke angkasa. Dengan susah payah, Bara menahan senyumnya yang tak mau pudar. Ia kembali jatuh terlalu dalam kepada seorang Kanaya Ceisa Wardana. "Enak?" tanya Bara sambil memperhatikan Nara yang tengah makan mie ayam di depannya. Nara mengangguk puas. "Enak? Kakak tahu dari mana tempat ini?" tanya Nara dengan mulut masih mengunyahnya. Bara sedikit tersenyum melihat tingkah Nara. Tangannya bergerak mengelap sudut bibir Nara yang belepotan dan berakhir di mulutnya. Nara melotot melihat Bara yang dengan santainya memasukkan jarinya yang bekas mengelap sudut bibirnya ke dalam mulut laki-laki itu. Apa Bara tidak jijik? "Dulu sering makan di sini waktu masih ngampus," jawab Bara sambil kembali melanjutkan makannya. Nara tersadar dari keterkejutannya. Ia manggut-manggut paham. Tak ia sangka, Bara yang kaya raya sering makan di warung pinggir jalan seperti ini. "Abis ini mau kemana?" tanya Bara. Nara berpikir. "Gak tahu," jawabnya sambil menggeleng lucu. Ekspresi berpikirnya terlihat begitu serius. Namun ujung-ujungnya dijawab tidak tahu. Bara dibuat geleng kepala melihatnya. Berada di dekat Nara selalu saja bisa membuat sudut bibirnya terangkat. "Mall?" tawar Bara. Nara kembali berpikir. Ia menggeleng. "Mau jalan-jalan pakai motor aja, ngukur jalan sambil makan angin." Bara mengangguk, hampir terkekeh mendengar jawaban Nara. Namun ia tahan. "Nonton di bioskop, boleh?" tanya Nara dengan pipi menggembungnya. Tahan Bara, monolognya dalam hati. Jika begini hanya ada dua tempat yang ingin Bara tuju. Pertama rumah, dan kedua hotel. Bara kembali mengangguk. Nara kesenangan. "Tapi nanti malam ya kak," ucapnya senang. Bara melihat jam di tangannya. "Pulang dulu atau enggak?" "Gak usah deh, nanti kakak sholatnya di masjid dekat mall aja. Aku tunggu di mall, soalnya aku gak sholat," jelas Nara dengan senyum cerianya. Cobaan apa ini ya Tuhan? Pupus sudah angan-angan Bara yang sudah melanglang buana dengan segala rencananya. Setelah selesai acara jalan-jalan ini, Bara mendatarkan wajahnya, tersenyum paksa ke arah Nara. "Iya," jawabnya kecut.